hormati mengenai prinsip asuransi syariah dan konven yang membedakan yaitu risk transfer dan risk sharing, saya kira Bapak Ibu memahami ini. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dalam asuransi syariah semangat yang harus kita tumbuhkan kepada calon peserta adalah semangat tolong menolongnya itu. Jadi jangan sampai orientasinya untung atau rugi. Apa untung saya? Apa rugi saya? Ya, bahwa itu dijelaskan iya, tapi yang perlu kita jelaskan ke calon peserta adalah semangat tolong menolong. Dan perlu kita tekankan bahwa dana yang dibayarkan oleh peserta itu sebagian besarnya adalah milik peserta yang terkumpul dalam kumpulan dana tolong menolong atau dana tabarruk. Dan ini dana peserta. Nah, ini perlu kita tekankan. Karena kalau mindset mereka masih konvensional, ya tahu dia ya risk transfer, begitu dia bayar premi ya adalah resiko, potensi resikonya ditransfer ke perusahaan, uang menjadi milik perusahaan. Nah, ini perlu kita tekankan. Nah, kemudian yang penting juga Bapak Ibu, ada salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa asuransi syariah masih konvensional. Nah, ini ya, ini kalau ada Bapak Ibu kan sudah paham nih dasarnya. Di mana dia menilai tetap konvensional dan ada riba. Nah, kita tahu bahwa dana tabarruk ketika terjadi negatif ya underwriting-nya, artinya jumlah dana tabarruknya lebih kecil dibandingkan beban klaim, artinya terjadi kekurangan, maka berdasarkan fatwa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan wajib memberikan talangan untuk membayarinya. Nah, dari mana nanti dibayar? Dari dana tabarruk berikutnya, begitu. Nah, akan tetapi kalau terjadi surplus, nah ini terjadi surplus, pertanyaannya, dana milik siapa yang surplus? Milik peserta. Boleh nggak perusahaan diberikan? Boleh, berdasarkan kesepakatan peserta secara kolektif. Nah, ini mohon izin Pak Umar, kita nanti kayaknya perlu ketemu bersama dengan komisaris independen. Jadi komisaris independen di dalam asuransi syariah mewakili peserta secara kolektif nih Pak Umar. Jadi apakah nanti ada sharing surplus itu ke perusahaan atau tidak, itu atas justifikasi dan persetujuan komisaris independen. Karena beliau-beliaulah yang mewakili pemegang polis. Nah, ketika disetujui, maka sangat memungkinkan ada potensi, bukan kepastian, perusahaan ketika terjadi surplus underwriting mendapatkan hibah, bukan bagi hasil, mendapatkan hibah pemberian dari peserta. Nah, pertanyaannya, apakah kalau ada potensi court memberikan talangan, kemudian kalau ada surplus, ada potensi hibah menjadi riba, court dapat keuntungan? Tentu tidak, karena tidak pasti bahwa hibah akan diberikan karena courtnya. Bisa jadi kalau pesertanya tidak nambah atau bahkan berkurang, ada resiko perusahaan kehilangan uang talangan tadi. Gitu. Ada juga bisa jadi karena perusahaan baik ya, kayak Prudential ini bagus sekali kondisi perusahaan nggak pernah ngasih court, nggak pernah ngasih talangan, surplus terus. Nah, tanpa memberikan talangan sangat mungkin dapat hibah juga gitu. Artinya talangan dan hibah ini nggak ada hubungannya, nggak harus hibah diberikan kalau sudah ngasih talangan. Nah, disinilah teman-teman nih mohon maaf agak gagal memahami ya proses ini, sehingga disimpulkan karena ada qard dan hibah maka di sini terjadi riba. Nah, itu tidak betul. Nah, ini perlu kami tegaskan ya, karena di beberapa YouTube ada pernyataan yang seperti ini.